Nah, renungan kita saat malam hari ini terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ya, di mana di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, teman-temanku semua, surat Korintus ditulis oleh Rasul Paulus sendiri kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebenarnya, ya, Korintus ini suatu kawasan wilayah yang sangat-sangat luar biasa, di mana dalam begitu kekayaan alam sangat luar biasa, perdagangan di sana sangat luar biasa. Bisa dikatakan penduduk Korintus adalah orang-orang yang memiliki kapasitas terus kekayaan yang cukup banyak. Nah, mengapa Rasul Paulus menulis surat Korintus ini? Yang pertama khususnya karena di dalamnya begitu banyak pertanyaan-pertanyaan timbul dari orang-orang Korintus. Yang juga tujuan Rasul Paulus menulis surat Korintus ini adalah untuk menyelesaikan berbagai macam-macam permasalahan seperti masalah dosa, zina, perpecahan di dalam jemaat. Dan secara pertanyaan yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Korintus mengenai kebangkitan Yesus. Nah, itu di pasal ke-15. Nanti saudara semua bisa baca di sana dan pelajari bersama. Nah, di dalam nats kita saat malam hari ini, yaitu dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita menemukan beberapa hal. Yang pertama di ayat 13a, yaitu pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini adalah merupakan penyampaian Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengapa ia mengatakan demikian? Bahwa sebenarnya keadaan-keadaan yang kita alami saat ini adalah merupakan keadaan biasa. Ya, keadaan biasa. Karena apa? Keadaan yang kita alami sampai saat hari ini ada suatu keadaan yang sudah dialami oleh Paulus sebelumnya. Ya, jadi banyak penafsir mengatakan bahwa ayat 13a ini adalah merupakan ungkapan Paulus untuk menguatkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus, jemaat yang ia dirikan di kota Korintus supaya tetap kuat. Sekalipun pencobaan yang kita alami itu begitu berat, sebenarnya itu adalah pencobaan biasa. Ya, pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan kita. Nah, di ayat selanjutnya yang tidak melebihi kekuatan manusia, artinya adalah Paulus menyampaikan ini bahwa setiap pergumulan permasalahan yang kita hadapi, bahkan pencobaan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita ini, di sana itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Mengapa? Di dalamnya Allah turut bekerja. Ya, di dalamnya Allah turut bekerja. Itu dalam 13b. Lalu 13c kita lanjut. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, nats ini dalam 13c ini Paulus menjelaskan bahwa Tuhan turut bekerja dan Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi yang sehat untuk menyelesaikan pergumulan itu agar kita dapat menyelesaikan pergumulan itu. Jadi Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa Allah tidak berdiam diri, ya. Allah tidak berdiam diri. Ya. Mengapa Allah tidak berdiam diri? Yes, karena setiap apa yang terjadi dalam hidup kita ini ada dalam rancangannya Tuhan dan Tuhan tahu. Itu sebabnya Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu, yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu seberapa besar batas kekuatan kita, seberapa besar kekuatan kita untuk menghadapi. Tuhan tahu dan Tuhan berikan porsinya. Ya, contohnya kita sanggup mengangkat beban 1 kilo, Tuhan tidak pernah memberikan lebih walau hanya 1 ons saja. Tidak pernah, tetapi tepat pas sebagaimana kita mampunya.
Ya, sebagaimana itulah Rasul Paulus katakan, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, lalu lanjut, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini juga menjelaskan tentang pertolongan Tuhan yang ajaib. Nah, saudara-saudaraku sekalian, di dalam masalah polemik pandemi COVID-19 ini, ya, kita memang secara seluruh dunia digentarkan oleh polemik pandemi COVID-19 ini. Tapi satu hal yang saya sampaikan bahwa sebenarnya permasalahan utama dalam menghadapi zaman-zaman sekarang ini adalah hati. Mengapa saya katakan demikian? Ketika hatimu sudah dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang positif, yang negatif, itu menimbulkan rasa takut. Makanya begitu banyak para medis mengatakan jangan takut, tetap kuat. Ya, jangan takut. Karena apa? Dari segi psikologis, orang yang takut itu sering sekali mudah terserang oleh banyak penyakit. Ya. Nah, satu kesaksian bahwa ada satu orang keluarga, ya, yang padahal dalam kebenarannya mereka tidak terinfeksi COVID-19 ini, tetapi karena ia takut, ya, karena ia takut akan memikirkan keadaan COVID-19 ini, sehingga ia membuat imun tubuhnya rendah, sehingga apa? Orang-orang menyangka ketika ia sakit padahal hanya sakit demam biasa, orang-orang menyangka bahwa ia terinfeksi sehingga ia dibawa ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit semakin ditakutkan lagi. Karena apa? Dari rumah sakit tempat ia dirawat itu begitu banyak orang-orang yang meninggal yang terinfeksi virus corona. Jadi ketika ia sampai di lokasi, ia takut, pikirannya itu tidak tenang. Sebenarnya dalam polemik pandemi sekarang ini, itulah pemerintah anjurkan stay at home, di rumah saja, santai, melakukan kerja dari rumah saja, aktivitas di rumah saja. Ya, sebenarnya saya mau katakan secara pribadi, saya bersyukur dalam keadaan zaman sekarang ini. Karena apa? Dalam keadaan zaman sekarang ini banyak orang-orang yang sudah bertobat. Mengapa saya katakan demikian? Kafe ditutup, tempat judi ditutup, mall ditutup. Orang-orang biasanya berkerumun berbuat dosa, akhirnya sepi. Ya. Sangat luar biasa. Dan bukan hanya itu, di dalam keadaan zaman sekarang ini, Tuhan punya rencana. Selain daripada yang disebutkan tadi, Tuhan juga punya rencana untuk memulihkan hubungan kita dengan keluarga. Ya, mungkin sebelum peristiwa polemik COVID-19 ini ada, kita jarang berkumpul dengan keluarga di rumah. Tapi ketika masa ini datang, kita semakin dekat dengan keluarga. Yang tadinya suami tidak pernah memimpin ibadah di rumah beserta dengan istri dan anak-anaknya, sekarang menjadi pemimpin ibadah. Yang tadinya sibuk dengan aktivitas masing-masing, sekarang menjadi kumpul hidup rukun, memuji menyembah Tuhan secara bersama-sama. Bukankah ini suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa? Satu sisi memang kalau kita lihat dari kacamata dunia, Tuhan seakan-akan menghukum dunia ini karena berdosa. Tetapi saya mau katakan, di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28, di sana menjelaskan tentang hari perayaan Paskah terhadap bangsa Israel. Ya, di sana dijelaskan bahwa Tuhan sudah mengatakan sebelumnya, jangan keluar rumah dan buatlah tanda darah anak domba. Nah, ketika ia berfirman juga, ketika ku lewat dan aku tidak melihat tanda darah itu, maka tulah itu akan ditumpahkan kepadamu. Nah, sekarang ini saat kita sudah memiliki tanda itu tanda materai, yaitu apa? Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Tetapi bukan berarti ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita sok-sok punya iman. Dalam arti begini, saya kan punya iman, jadi saya bisa pergi beribadah di gereja. Ya, saudara-saudara, kalau kita berpikiran seperti itu, sungguh malang nasib kita. Karena apa?
Pemerintah anjurkan stay at home. Tetap berdiam diri di rumah saja. Lakukan segala aktivitas dari rumah. Mengapa demikian? Kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah. Mengapa? Rasul Paulus mengatakan dalam surat Roma, taatilah pemerintahmu sebab mereka adalah wakilnya Allah. Tetapi banyak orang-orang salah mengerti ayat ini. Ya, secara pribadi saya tidak terlalu banyak waktu untuk menjelaskan, tetapi saya mau katakan saat malam hari ini, apapun yang terjadi di dalam COVID-19 ini, ada maksud dan rencana Tuhan atas semuanya ini. Ya, ada maksud rencana Tuhan semuanya ini, dan saya yakin dan percaya Tuhan sedang bekerja memulihkan kasih-Nya dalam hidup kita semua umat-umat orang percaya. Tuhan sedang membuktikan bahwa Tuhan mengasihi umat-umatnya. Jika di dalam perjanjian lama cara Allah begitu sangat spesifik untuk membuktikan kasih Allah bagi bangsa Israel, umat pilihannya, bahkan bagi semua orang yang mengasihinya. Nah, di dalam PB juga Allah melakukan cara yang lebih unik lagi. Ya, kalau dari segi rohani, hari-hari zaman sekarang adalah suatu cara paling teruniknya Allah untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Di dalam sekarang ini, puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan. Nah, tetapi saya mau katakan, bukan berarti karena saudara dan saya lagi keadaan sehat hari ini kita jadi malas berdoa, memuji, menyembah Tuhan. No. Tapi saya membangkit saudara, saya membangkitkan iman saudara, roh saudara untuk mengatakan bahwa kita sebagai orang yang sehat, luangkan waktumu untuk berdoa bagi teman-teman, bagi saudara kita yang sedang terinfeksi COVID-19 ini, supaya Tuhan tolong mereka, supaya Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka, supaya mereka juga boleh bersama-sama berkumpul bersama kembali dengan keluarga, anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Itu tugas kita. Nah, selain itu juga saya mau katakan bahwa di dalam zaman-zaman sekarang ini, mari turuti anjuran pemerintah, tetaplah di rumah. Ya, dan juga yang terakhir, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya, pribadi lepas pribadi, ingatlah ada masanya Tuhan sedang mengetuk hati kita agar kita dewasa di dalam Tuhan. Ya, kejadian-kejadian di zaman sekarang ini adalah merupakan cara Tuhan yang paling unik menurut saya. Kenapa? Di situ Tuhan menunjukkan kasih-Nya dalam hidup saya secara pribadi. Yang tadinya saya memiliki banyak kesibukan di luar, melayani jemaat luar. Tetapi sekarang kita dapat berkumpul bersama keluarga yang dulunya tidak memiliki waktu dan kesempatan kita menyampaikan firman kepada orang terdekat, itu orang rumah, anak-anak, istri bagi sudah menikah. Yang dulunya saya tidak bisa menerangkan firman Tuhan secara jelas, lewat sharing kepada teman-teman saya seperti saya di asrama. Semuanya ada maksud dan tujuan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengatakan tetaplah bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5:17 mengatakan bahwa tetaplah mengucap syukurlah senantiasa dan tetaplah berdoa. Dan di ayat 19:20 katakan janganlah padamkan roh yang ada padamu Saudara-saudaraku, di dalam kita hidup dalam dunia perjanjian baru ini, Allah menaruhkan satu materai terindah, termulia dalam hidup kita, itu materai sebagai tanda lambang, itu Roh Kudus yang akan menguatkan kita, menginsapkan kita, memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menjalani setiap polemik keadaan dunia sedang berjalan, yang sedang menggentarkan dunia ini. Sampai di sini renungan singkat kita saat malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan tetaplah bersyukur, tetaplah berdoa, mengandalkan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.